Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Betul Pak Ade. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Jadi lahir kita itu untuk ibadah. Itulah visi hidup kita sesungguhnya. Tidak pernah terlewatkan satu hari pun saya belum mau tidur kalau belum sholat witir. Setiap hari saya sholat duha. Nangis juga saya baca buku. Marilah kita selamatkan negeri anak bangsa kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Jenderal Dr. Zulkifli dan keluarga, bapak-bapak undangan, bapak ibu yang berhadir, dan teristimewa para peserta, para undangan melalui media Zoom, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang yang telah bergabung dalam undangan ini, maka itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji kita hanya untuk Allah, karena kita tidak berhak dipuji. Seonggok daging yang diselimuti, ditutupi oleh berbagai aib-aib. Menguntung kita masih disayang oleh Allah. Ada yang kelihatan kebaikan kita. Kita tidak berhak untuk disyukuri, karena kita tidak berpunya, kita hanya dititipi. Maka puji dan syukur itu hanya milik Allah yang telah berikan kesempatan kepada kita. Salawat dan salam buat sosok yang sangat mulia. Tidak ada orang yang arogan di hadapan beliau. Tidak ada orang kaya yang pongah di hadapan beliau. Tidak ada orang-orang yang pintar yang mampu menengadahkan muka di hadapan beliau. Beliau merangkul, bukan memukul. Beliau merajuk hati, bukan meracun diri. Karena beliaulah Islam ini berkembang sampai pada diri kita. Maka wajarlah kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar keteduhan acara ini dan juga diberikan keberkahan oleh Allah yang Maha Kuasa, mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Dedi Putra. Kepada Ustaz, kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره
ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibukanya dengan membacakan Al-Quran tadi, acara ini menjadi penyejuk buat kita dan juga bermakna. Selanjutnya, acara peluncuran buku The Power of Hijrah, mati tidak menunggu taubatmu. Satu saat nanti ada buku yang kamu terima, boleh jadi dari tangan kananmu atau juga tangan kiri. Buku itu bukan di saat itu kamu tulis, tapi buku itu kamu tulis di saat kamu di dunia ini. Tentu kita penasaran bagaimanakah dalamnya buku ini. Maka untuk itu, mari kita dengarkan sambutan sekaligus peluncuran buku dari Bapak Ustadz Jenderal Dr. Zulkifli. Kepada beliau kita persilakan dan kita berikan aplaus untuk kita dulu dengan semangat dulu yang luar biasa, sehingga menjadi satu penyejuk buat kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa wazinatu wa tafakkuru bainakum wa takasur fil amwali wal auladi kama salil haisi ajibal kufar nabatu summa yuhiju fatarahu musfara summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun sadid wa maghfirati minallahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa matala'ul ghurur. Dunia kesenangan yang menipu. Betul Pak Dek? Beliau ini hafiz Quran. Ini kalau salah saya dikoreksi sama beliau. Dunia kesenangan yang menipu.
Surat Al-Hadid ayat ke-20. Surat tentang besi. Jadi yang tadi ngaji itu hafiz Quran. Beliau guru di pendidikan tahfiz Quran. Nah, nanti bisa jadi guru di tempat kita di sini, insyaallah saat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baik yang hadir di tempat ini maupun rekan-rekan saya yang ada di dalam Zoom meeting, boleh saya menyapa mungkin yang paling jauh siapa? Boleh berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari timur dulu. Silakan ditampilkan, boleh bicara. Yang dari timur, yang paling jauh. Dari Bali, mungkin dari Kalimantan, atau dari Papua, Sulawesi. Salah satu boleh muncul, silakan. Baik dari Men, dari Ma maupun dari Pimti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Indonesia wabarakatuh. seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyapa saudara-saudara kami yang ada di seluruh Nusantara. Mari sama-sama kita membangun ukhuwah Islamiyah untuk menyambut bulan yang suci, bulan Ramadan, supaya senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Jenderal. Wah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasid dari Maluku Utara. Ini perwakilan dari Sespima. Saya minta satu perwakilan dari Sespimen. Mau di mana saja boleh. Mungkin di wilayah barat Indonesia. Yang di Sumatera. Silakan. Silakan. Silakan menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Jenderal, hadirin jamaah baik yang berada di tempat bersama Bapak Jenderal Dr. Zulkifli maupun rekan-rekan atau sepuh yang sedang Zoom meeting. Kami perwakilan dari Sespimen menyampaikan selamat kepada Bapak Jenderal atas peluncuran buku, dan semoga kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi yang insya Allah selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Jenderal, terima kasih. Ini dari mana posisinya? Posisinya dari mana? Ya Jenderal, Di mana? Lagi berada di mana? Lagi berada di mana? Arpan ya Muiz. Semarang Jenderal. Di Semarang. Ya, Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah. siap Jenderal. Baik, mungkin dari perwakilan Sespimti. Silakan salah satu, Serdik Sespimti. Serdik Sespimti, silakan salah satu. Ya, salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyapa. Ya. Siap. Dengan Kolonel Penerbang Agni, Serdik Septinti Angkatan 30. Ya. Izin kami dari posisi di Lanut Halim Perdana Kusuma. Ya. Terima kasih atas Dimunculkan undangannya gambarnya. untuk launching buku yang diterbit yang dibuat oleh Jenderal. Semoga acara ini menjadi berkah buat kita semua dan bermanfaat, terutama ilmu yang mungkin nanti ada di naskah yang Jenderal buat. Terima kasih Jenderal. Baik, sebentar, jangan keluar dulu, Serdik Agni. Saya mau bicara. Beliau ini penerbang, murid saya dari Angkatan Udara, berposisi di Halim. Betul? Ya betul Jenderal. Ya, penerbang apa, Kolonel Agni? Siap, helikopter Super Puma Jenderal Mujib. Helikopter Super Puma. Terima kasih telah hadir di dalam Zoom ini. Saya panggil salah satu Serdik Sespimti dari Angkatan Laut, Sisun, karena kebetulan ada juga pakar Angkatan Laut. Marinir mana Marinir? Sisun ada nggak? Coba, ngomong bicara. Jenderal. Silakan bicara. Ya, ngomong bicara. Kita pengen lihat dari Angkatan Laut. Ya, yang supply. Ya, silakan Sisun. Yang supply. Oh, ya. Mana Hendra? Hendra Wirawan. Ya, silakan. Kita minta statementnya dalam acara ini. Ya. Jenderal. Silakan bicara, disapa undangan di sini. Di sini juga ada mantan Angkatan Laut
Pak Dr. Fauzi Bahar, ada undangan yang lain, ada tentara juga, ada polisi. Silakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Serdik dari SES50 dari Pojat 13 dan juga rekan-rekan yang lain hadir di sini mengucapkan selamat atas insya Allah peluncuran buku, dan juga pada kesempatan ini kami mengucapkan minal aidin wal faizin memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah, dan juga karena kami sebelumnya berdinas di Kota Padang atau di Sumatera Barat, kami titip salam buat seluruh warga Padang. Di mana terakhir dinasnya? Lantamal? Endra? Siap, Jenderal? Di Lantamal atau di mana? Sekarang lagi ada di Semarang, Jenderal. Bukan, terakhir di Polda. Terakhir KRSD Polda Sumbar. Ya, beliau KRSD Polda Sumbar. Ada yang tentara TNI AL nggak? AL? Ya. Didi, supply. Didi ada nggak? Didi Supply. Ada yang dari TNI AL? Kalau tidak ada TNI AD dari SES50. Halo? Ada dari TNI AD? Dari Jaksa ada nggak, Pak Kono? Belum masuk. Siap, Jenderal. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dari Jaksa, dari Kejaksaan Agung. Silakan Pak Kono. Pak Kono, ini Wakajati Kalimantan Selatan. Silakan Pak Kono, disapa. Disapa Pak Kono, dimunculin gambarnya. Ya, Pak Konco, silakan. Siap. Disapa. Perkenalan diri. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal. Alhamdulillah, saya Konco Hartanto tugas sebagai Wakajati Kalsel. Sangat berkesan dan sangat antusias untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Jenderal Zulkifli, karena hal ini hijrah ini yang kita butuhkan untuk ke depan. Kita harus berani hijrah untuk kemajuan pimpinan yang update untuk perubahan zaman. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Pak Konco di mana ini? Pak Konco di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana posisi? Posisi di Solo, Jenderal. Oh, Wong Solo. Ya, kampungnya Pak Jokowi. Ya, terima kasih Pak Konco. Saya mau cari angkatan laut, belum ada yang masuk ya. Angkatan laut dari SES50 ada? Atau mungkin dari SES-Pimen kalau ada? Halo? Belum masuk. Baik. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan SES-50, SES-Pimen maupun SES-Bima atas kesediaan dan kehadirannya untuk bergabung di dalam Zoom meeting ini. Hari ini memang acara kita fokus kepada silaturahmi menyambut Ramadan, dan sekaligus saya meluncurkan sebuah buku yang mungkin tidak terlalu tebal. Silakan dibuka, ada di dalam kantong masing-masing. Itu buku lebih kurang 147 halaman. Di halaman depan dari buku itu saya menulis bahwa buku ini mencoba untuk mereinstall ulang cara berpikirmu. Untuk apa kamu mengejar dunia yang hanya sementara ada perjalanan yang lebih panjang daripada dunia, yang lebih melelahkan daripada dunia, yaitu akhirat. Itu kira-kira di halaman depannya. Lalu di halaman belakang buku ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, ada sebuah buku yang kelak akan diberikan kepadamu dan membuat kamu terkejut saat membuka dan menerima buku itu. Padahal kamu sendiri yang menulisnya, padahal kamu sendiri yang menjadi editornya dari buku itu. Buku itu adalah buku catatan amal perjalanan hidupmu selama di dunia.
yang dikumpulkan di dalam kitab yang jelas dan diperlihatkan kelak kepadamu di yaumil hisab. Maka tulislah bukumu itu dengan baik. Tulis bukumu itu dengan baik. Sebagaimana surat Yasin ayat ke-12, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma kadzabu asarahum wa kullu shay'in ahsainahu fi imamin mubin. Kami hidupkan orang-orang yang telah mati, lalu kami catat semua apa yang pernah mereka lakukan di dunia dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan di dalam buku catatan induk masing-masing yang kelak akan kita terima di yaumil hisab di lauh mahfuz. Itulah buku yang disampaikan surat Yasin ayat ke-12. Mudah-mudahan semua kita maupun yang di rumah menerima buku ini kelak dengan tangan kanan kita. Karena barang siapa yang menerima buku itu dengan tangan kanan, insya Allah ia akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi barang siapa yang menerima dengan tangan kirinya dan diberikan oleh malaikat di tangan kirinya, maka dia tidak mendapatkan jannahnya Allah. Setuju kita semua ya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tempat yang sederhana ini. Tempat ini kemarin adalah tanah kosong, sekarang telah berdiri fondasi di mana ini akan kita jadikan sebuah masjid. Akan kita jadikan di atasnya nanti sebuah pondok tahfiz yang dikhususkan untuk anak yatim, yang digratiskan tanpa bayar. Tanah ini saya hibahkan untuk dibangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya hibahkan Allahu Akbar untuk dibangun. Karena barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah janjikan ia akan dibangunkan rumah seperti itu di surganya Allah. Maka jangan pernah ragu kalau kita untuk berjuang membangun rumahnya Allah. Dari 2 Oktober ini peletakan batu pertama. Waktu itu dilakukan oleh Kapolda Sumbar, Irjen Pol Dr. Anestoni Harmanto. Kebetulan beliau teman saya. Dari mulai Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, sekitar 8 bulan, kami telah berhasil menaikkan fondasi yang ini menjadi cikal bakal. Dan insya Allah kita akan naikkan ke lantai atas dan berikutnya. Saya mohon dukungan kita semua, paling tidak dukungan doa. Kalaupun mungkin yang lebih baik, tentu dukungan dana dan finansial kita. Jangan ragu untuk berinvestasi di jalan Allah. Tidak akan pernah rugi investasi kalau kita berinvestasi untuk membangun rumah Allah. Selawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kenapa harus kita lakukan berselawat kepada Rasulullah? Ada 4 hal. Pertama, kita khawatir kenal nggak kelak Rasulullah sama kita? Itu pertanyaannya. Kenal nggak Rasulullah dengan kita kelak? Maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita ini kelak akan terpanggil dan mendapatkan syafaat dan berkumpul bersama menuju jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang di rumah dengan seluruh keluarga dan anak-anak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tamu undangan maupun rekan-rekan peserta didik yang di rumah, buku ini saya tulis lebih kurang hampir 1 tahun, karena memang buku ini adalah sebuah perjalanan panjang yang di dalam buku ini saya mengambil sebuah
percontohan, sebuah metamorfosis dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu, menjadi kupu-kupu yang berwarna-warni, kemudian terbang hinggap dari satu buah, hinggap dari satu tanaman ke tanaman lain, yang menjadikan buah dan tanaman itu berbuah dan berguna bagi semua orang. Itu filosofi bagaimana sebuah kupu-kupu. Proses itulah yang menjadikan buku ini lahir, yang menjadikan buku lahir. Dalam pengalaman hampir 30 sekian tahun saya menjadi polisi, pasang surut kehidupan dan penugasan, sehingga saya mengambil sebuah topik, The Power of Hijrah. Karena mati tidak pernah menunggu tuamu, mati tidak pernah menunggu sakitmu, dan mati tidak pernah menunggu taubatmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan tayangkan beberapa profil yang mungkin ini mengawali pertemuan kita ini. Silakan ditayangkan file tadi. Ini kegiatan saya mengajar di Sespimti, di Sespimen maupun di Sespima. Ya, ini kegiatan kami di Lembang, pembelajaran jarak jauh maupun tatap muka. Ya, lanjut. Ya, jadi di sana itu ada peserta didiknya dari tentara, TNI AD, TNI AL, TNI AU, juga dari jaksa, dari Kemenkumham maupun dari polisi. Ini jumlahnya 160 orang. Kalau di Sespimti itu adalah sekolah untuk mencapai jenjang jenderal, sekolah untuk mencapai eselon 2 kalau di kementerian. Lalu ada sekolah Sespimen untuk menjadi Kapolres, itu lebih kurang 270 orang. Saya juga mengajar di sana. Lalu ada Sespima, lebih kurang 100 orang, sekolah untuk menjadi Kapolsek. Nah, itulah profil sekolah yang ada di Lembang, tempat saya mengabdi. Ya, ini kira-kira foto kami kegiatan setelah istirahat belajar. Lanjut. Ya, ini mungkin gambar saya. Ini sebuah perumpamaan The Power of Hijrah. Lanjut. Ya, ini ketika peresmian. Lanjut. Ya, kita minta sebuah statement dari Ustadz yang pernah datang ke sini. Silakan, tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Jalani atau yang biasa disapa dengan Bang Ujai. Hari ini saya dari Jakarta bersilaturahim dan bersama di dakwah. Saya kebetulan berada di satu tempat yang sangat luar biasa untuk para dermawan semua. Di mana di belakang saya adalah merupakan Padang Islamic Center yang akan dan dalam proses pembangunan. Yang insya Allah nantinya di sini juga akan dibangun pondok pesantren tahfiz serta masjid al-hijrah, dan serta lokasi saat ini Simpang Harun Kota Padang dan tanah yang berada di tempat ini yang diwakafkan adalah Brigjen Pol Dr. Zulkifli AR SIK MH. Bagi para dermawan semua tentunya saya ajak semua agar mari sama-sama kita mewakafkan daripada sebagian harta kita, mensedekahkan harta kita untuk perjuangan pembangunan pondok pesantren, masjid yang insya Allah manfaatnya juga akan kembali kepada umat. Tidaklah harta yang kita keluarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya baik dunia maupun akhirat, dan akan menjadi penolong kita nanti kala di alam kubur insyaallah. Saya Pak Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan fondasi ini akan menopang terus untuk maju ke depan dan ke atas. Hari ini mungkin seperti ini, tapi kita akan melihat bagaimana jadinya nanti bangunan ini. Sudah ada sebuah impian, cita-cita kita, seperti apa gambarnya. Silakan ditayangkan.
ini akan terwujud. Karena harta itu hanya ada 3. Harta yang kita makan kelak akan terbuang ke laut menjadi kotoran. Betul. Yang kedua, harta yang kita tinggalkan dalam banyak kasus menjadi sengketa dan menjadi rebutan. Berapa banyak orang berperkara, adik dan kakak, anak menggugat ibu, anak menggugat bapak, karena harta yang ditinggalkan. Yang ketiga, harta yang kita infakkan, itulah kelak yang akan menjadi amalan dan menolong kita dalam pulang ke kampung asal kita. Maka jangan pernah ragu kita untuk berinfak, bersedekah, dan jariah di jalan Allah. Ya, lanjut. Buku The Power of Hijrah ini mengusung konsep, nanti sebentar, mundur dulu. Oh, udah muncul ya. Oke. Dari surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang beriman yang berhijrah, berjihad di jalan Allah. Jihad itu tidak berperang, tidak membunuh orang. Membangun masjid ini adalah segala sesuatu bentuk jihad di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah. Dengan hartanya, dengan tenaganya untuk berjihad dan berhijrah. A'zamu darajah indallah, ia akan mendapatkan derajat tertinggi di depan Allah. Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, orang-orang yang beruntung. Beruntung itu tidak beruntung jual beli, kemenangan itu tidak kemenangan main sepak bola. Beruntung dan kemenangan di sini adalah mendapatkan tiket jannahnya Allah. Itu. Maka jangan pernah ragu kita untuk berhijrah dan menolong agamanya Allah. Nanti kita lihat apa sih konteksnya hijrah. Lanjut. Kenapa kita berhijrah? Sekarang kita lihat dulu hijrah. Hijrah itu berasal dari kata yahlujuhu. Hijrah yang secara etimologis hijrah itu adalah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah 1442 tahun yang lalu ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk membawa risalah dari Allah. Karena memang Rasulullah ketika itu terancam secara fisik, terancam secara politik, terancam secara ekonomi, terancam secara sosial, sehingga beliau memutuskan untuk berhijrah. Sehingga hijrah Rasulullah itu disebut dengan hijrah makaniyah. Itu hijrahnya Rasulullah. Dan tidak ada hijrah lagi setelah hijrahnya Rasulullah. Begitu kata hadis. Lalu hijrah kita hari ini bukan seperti hijrahnya Rasulullah. Hijrah kita hari ini adalah hijrah bi qalbi. Hijrah tentang hati yang selalu bersih, hati yang selalu mengingat Allah, hati yang selalu berbaik sangka kepada sesama, hati yang tidak suuzon kepada orang lain, hati yang tidak menzalimi orang lain. Itu hijrah bi qalbi dalam konteks hari ini. Yang kedua adalah hijrah bi lisan. Hijrah dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menyejukkan, perkataan-perkataan yang tidak menyinggung orang lain. Itu hijrah
bilisan. Yang ketiga, hijrah bil arka. Hijrah dengan tangan kita yang selalu memberikan pertolongan, bantuan kepada siapapun yang membutuhkan. Pada fakir miskin, orang terlantar, anak yatim. Hijrah itu hari ini sesungguhnya yang kita lakukan. Hijrah bil arkan. Hijrah tidak datang dengan sendiri, tetapi hijrah itu harus dijemput. Dia tidak akan datang sendiri. Maka jemputlah hijrah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah maupun peserta didik yang ada di rumah. Lanjut. Iya. Ini konteksnya ada semua di dalam ajaran Islam. Tapi sebelum saya masuk, saya akan memberikan sedikit gambaran di dalam buku ini di halaman depan, bahwa hari ini kita dihadapkan dengan fuka era. Fuka era. Apa itu fuka era? V itu adalah volatility, sesuatu yang berubah dengan cepat. Sesuatu yang berubah dengan cepat. Fuka ini digunakan oleh US Army ketika Amerika kalah dalam perang di Gurun di Afghanistan dan di Irak. Amerika menemukan diksi fuka karena ada frog war. Amerika menghadapi perang di padang pasir kabut yang dia tidak menemukan siapa teman, siapa lawan. Sehingga fuka ini hari ini dipakai untuk pelajaran-pelajaran menentukan sebuah strategi ke depan. V-nya adalah volatility, sesuatu yang berubah dengan cepat. Contohnya apa? Hari ini Bapak Ibu membeli HP Samsung tipe 10, baru seminggu kemudian keluar Samsung tipe 11, betul enggak? Baru dipakai, tukar tambah tipe 11, besoknya keluar tipe 12. Begitu cepat perubahan. Dari tangan Bapak dan Ibu, hari ini bisa melihat bagaimana jumlahnya orang yang sedang tawaf di Masjidil Haram. Silakan buka, bisa kita hitung. Oh, orang jumlahnya banyak. Oh, yang tawaf cuma sekitar 50 orang. Nampak begitu perubahan yang begitu cepat terjadi hari ini. Yang kedua, itu adalah uncertainty. Uncertainty adalah sebuah yang tidak pasti, ketidakpastian. Lalu yang kedua adalah, yang berikut adalah ketiga, volatility. Saya ulangi, complexity, C. Complexity. Segala sesuatu yang bersifat kompleks. Yang nelpon nanti aja, nelpon nanti. Complexity. Kehidupan yang begitu kompleks. Kita lihat hari ini, kompleksitas begitu hidup. Yang ketiga, yang keempat dari A-nya itu adalah ambiguity. Kita hidup di dalam keraguan-raguan, kehilangan jati diri, kehilangan arah, dan kehilangan tujuan untuk apa kita hidup. Maka jawaban dari fuka itu adalah the power of hijrah. Kita mengusung konsep SAFT yang diajarkan oleh Rasulullah. Konsep SAFT, sidik, jujur, amanah, terpercaya, fatanah, ya, cerdas, dan tabligh yang mengajarkan. Itu konsep kepemimpinan dari Rasulullah. SAFT, sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Itulah jawaban dari fuka. Itu ada di halaman depan dari buku itu. Sekarang kita masuk kepada kenapa kita harus berhijrah. Satu, kita lihat bahwa kita semua dilahirkan ke dunia oleh Allah dengan satu visi yang sama.
satu visi yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Betul Pak Ade, dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Jadi lahir kita itu untuk ibadah. Itulah visi hidup kita sesungguhnya. Jadi kalau ada orang yang tidak memegang teguh visi ini, dia tidak meyakini bahwa Allah melahirkannya untuk ibadah. Yang kedua, kenapa kita harus berhijrah? Karena pada hakikatnya semua kita ini adalah numpang di buminya Allah. Kita hanya numpang lewat, singgah sebentar, ibarat seorang musafir yang berhenti di padang gurun, berteduh, minum, dan lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Begitulah hakikat kita hidup di dunia hari ini. Karena semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan seluruh isinya adalah miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah pemilik segala yang di langit dan pemilik yang ada di bumi, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jangan pernah sombong dengan Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus berhijrah? Karena kita berada di ujung pengakhir zaman. Kita semua ini adalah umat akhir zaman. Kalau kita merujuk kepada hadis Imam Ahmad, di mana beliau menyampaikan ada 5 fase dalam Islam. Hari ini kita berada di fase keempat, yang disebut dengan fase mulkan jabariyah. Kapan fase ini dimulai? Fase ini dimulai tahun 1924, ketika kerajaan Islam terakhir yang bernama Utsmani di Turki hancur. Itulah fase keempat yang kita hadapi hari ini, sebelum kita menyongsong fase kelima, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, terbunuhnya Dajjal, dan selesainya bumi alam semesta ini. Jadi kita berada di fase keempat. Jelas dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan, umatku kelak dalam fase mulkan jabariyah seperti gutsa. Tahu gutsa? Buih di lautan. Ketika pasang, terbawa ke pinggir. Ketika surut, dia kembali lagi ke tengah laut. Itu keadaan kita hari ini. Terombang-ambing, bagaikan gutsa. Bahkan dicontohkan lagi oleh Rasulullah, umatku kelak bagaikan seonggokan daging yang diperebutkan oleh binatang-binatang buas. Itu kita hari ini. Kita berada di fase mulkan jabariyah, fase fitnah, fase hasud, fase terjadinya keributan, memperbesar khilafiyah bukan malah memperkecil khilafiyah. Yang benar adalah kelompok saya, yang salah dan masuk neraka kelompokmu. Itu yang terjadi hari ini. Padahal sesama Islam. Maka bersatulah kita dalam akidah, berjamaah kita di dalam ibadah. Kita persempit khilafiyah, santun dalam berdakwah. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Yang kelima, bahwa dunia ini sebenarnya sedang gurau dan melalaikan kita. Sebagaimana surat Al-Hadid ayat ke-20 tadi, "I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa zinatu wa tafakkuru bainakum wa takatsur fil amwali wal auladi
Kama salghaisi ajibal kuffara nabatuhu summa yuhiju fatarahu musfara summa yakunu tama wa fil akhirati azabun sadiq wa maghfirati minallahi wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu annama hayatu dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah bahwa dunia adalah permainan yang melalaikan. I'lamu annamal hayatu la'ibun wa lahu. Wazinatu wa tafakkuru bainakum. Berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu yang terjadi hari ini. Orang bangga dengan hartanya. Lihat di medsos, cekrek, sedang mengendarai mobil baru, sedang masuk rumah baru, sedang tidur di hotel berbintang 7. Itu yang dibangga-banggakan hari ini. Padahal di dalam ayat ini dikatakan wa takasur fil amwali wal auladi, bagaikan hujan yang menyirami tanaman. Kama salil haji ajibal kufara nabatu, tanaman itu menguning, hancur. Itu diibaratkan oleh Allah. Wa maghfirati minallahi wa ridwan wa ma hayatud illa ma'tul. Allah juga akan berikan ampunan. Wa ma hayatud dunya illa ma'tul. Dunia kesenangan yang menipu. Itu konteks hari ini yang menjadikan kita berhijrah. Yang keenam, kenapa kita harus bekerja? Karena semua kita akan mati. Ada yang tidak mau mati? Tidak ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, akan mati. Hanya menunggu waktu, giliran, cara, tempat, dan bagaimana cara kematianmu, kata Allah. Mudah-mudahan semua kita maupun yang di rumah, kita pilih matinya husnul khotimah. Tarikan nafas kita saat ini, langkah kita pagi ini ke sini adalah tarikan nafas dan langkah menuju kepada kematian. Kita tidak tahu setelah ini apa yang terjadi. Bisa Bapak Ibu duluan mati, saya belakangan. Saya belakangan, Bapak Ibu duluan, bisa terjadi. Bisa terjadi. Iya kan? Semua kita akan mati. Lalu yang ketujuh, bahwa kelak kepada Allah kita akan kembali. Bagaimana surat Al-Ghasiyah ayat 25-26. Yang kedelapan, ini yang perlu kita renungkan. Hari ini miliaran, jutaan mayat minta balik ke dunia. Pak Ade, mohon maju Pak Ade. Saya minta beliau karena hafiz, biar nanti nampak sama yang lain. Minta balik ke dunia. Sebagaimana surat As-Sajdah ayat ke-12. Ya Allah, kembalikan, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia ya Allah, untuk kami melakukan amal kebaikan lagi. Sebagaimana surat As-Sajdah. Rabbana abasarna. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jadi di penghujung, terima kasih Pak Ade, surat As-Sajdah itu artinya tadi, ya Rabb, kami mendengar, kami melihat. Berarti mayat ini diperdengarkan, diperlihatkan begitu hebatnya jahanam. Lalu minta balik kepada Allah untuk dia menebus kembali kesalahannya. Tapi Allah tidak pernah kabulkan itu. Bayangkan kalau Allah kabulkan ini, kakek nenek kita yang pernah mendahului kita mati, balik ke rumah lalu bercerita, nah
kakek dan nenek sudah melihat begitu hebatnya sisaan kubur, bisa tidur nggak kita? Nggak bisa kita tidur. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun 108 Allah berfirman, tinggallah kamu dengan hina di dalamnya, jangan kamu bicara denganku. Qala sa'u fiha wa la tukallimun, kata Allah. Tinggal kamu dengan hina di dalamnya, jangan pernah bicara denganku. Artinya Allah tidak kabulkan permintaan dari mayat-mayat itu. Lalu pertanyaannya, mayat aja minta balik ke dunia untuk melakukan amal kebaikan, ibadah. Kita yang masih diberi umur ini masih santai-santai saja kah? Tidakkah kita sadar bahwa sebenarnya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan bekal perjalanan abadi kita? Yang ke-9, bahwa kelak kita akan dibangkitkan kembali sebagaimana tadi surat Yasin ayat ke-12. Kita nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah akan bangkitkan orang-orang yang akan mati, yang telah mati kembali, dan diperlihatkan buku catatan. Yang ke-10, bahwa kita semua kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, ada semua di dalam buku ini. Di dalam buku ini ada 24 poin, tapi saya singkat aja menjadi 12. Allah akan minta semua pertanggungjawaban kita kelak, tanpa melihat pangkat, jabatan, kedudukan, status sosial. Pangkat jabatan ini adalah aksesoris dunia yang tidak laku di hadapan Allah. Tidak bisa kita menjawab ketika nanti berhadapan di pengadilan Allah. Ini saya jenderal, ini saya presiden, ini saya gubernur, terus akan bebas? Tidak. Ayah sabul insana ayyusraka sudan, kata Allah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Al-Qiyamah ayat ke-36. Yang ke-11, bahwa kelak tidak ada lagi tipu-tipu seperti di dunia. Kalau di dunia bisa kita rubah angka 0 jadi 9, kita tip besi ukuran 8 jadi 4, bisa. Kelak di pengadilan Allah, mulut kita terkunci, hanya tangan kita yang berkata dan kaki kita yang bersaksi tentang apa yang kita kerjakan. Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'zibun. Kami kunci mulut mereka, hanya tangan mereka yang berkata, kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang pernah mereka lakukan. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi tipu-tipu, dan tidak ada lagi lobi-lobi, dan tidak ada lagi semua permainan yang pernah mungkin kita lakukan di dunia. Laku Krise, pernah dengar Krise? Dalam buku ini juga ada kisah Krise. Krise itu dulu bukan muslim, tapi ketika Taufik Ismail memberikan terjemahan lagu ini, liriknya untuk dinyanyikan oleh Krise, ya, Krise itu biasanya kalau nyanyi merekam itu satu lagu itu selesai 1 hari, tapi untuk lirik lagu ini dia sampai 2 minggu. Setiap masuk dapur rekaman dia nangis, malam hari dia nangis. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan ini tentang apa yang dilakukannya, bersaksi kaki ini kemana saja dia melangkahnya. Itu kira-kira lagunya. Silakan buka nanti di YouTube. Ketika tangan berkata, mulut terkunci. Dan Krise sampai akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan muslim.
Karena lirik dari ayat ini. Yang terakhir, bahwa kelak tidak akan ada lagi yang menolong kita. Pangkat, jabatan, ajudan, sekretaris pribadi yang di dunia mungkin mengantarkan minum, makan, bahkan memakaikan sepatu kita, semua mungkin tidak akan pernah ikut dengan kita, apalagi menolong kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup itu pilihan. Hidup itu choice, pilihan. Semua ada di tangan kita. Apapun pilihan kita, hari ini ditentukan dari diri kita sendiri. Kita pilih yang baik atau kita pilih yang buruk, itu dari diri kita sendiri. Lanjut. Ya, next slide. Kesimpulan dari pertemuan ini. Lanjut. Ya, bahwa Allah Maha Pengampun. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki, Allah akan mengazab siapa yang Dia kehendaki, karena Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ridho Allah itulah di sini posisinya. Hebat apapun ibadah kita, 20 kali naik umroh, 10 kali naik haji, tapi ketika tidak mendapatkan ridho dari Allah, itulah bangkrut atau sia-sia. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amalan allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mau kuberitahu orang-orang yang merugi terhadap amalannya? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amalan allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, orang yang sia-sia dalam kehidupan di dunia, wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah, sementara dia mengira bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya. Bangkrut itu tekor, seperti angkot kosong, pergi menambang pagi hari, putar-putar kota, tidak dapat penumpang, mobil rusak, bensin habis, ditilang oleh polisi ketika sore kembali ke rumah, setoran kemajikan tidak dapat. Galatia berarti serang lain. Pasti kan? Ya, Galatia itu berarti bahasa yang tidak baik dari majikan. Dipecat. Nah, itu merugi. Kata pepatah Minang, Ilia barago mudia basangam, dikecek galeh balago kironyo pokok yang utamakan. Ya, saya artikan, perjualan modal habis dan modal pun termakan. Lanjut. Terakhir. Ya. Kesimpulan kita bahwa dunia persinggahan sementara, akhirat selamanya. Kita hanya numpang lewat di bumi Allah. Lanjut. Berbekalah yang cukup. Ya, berbekal yang cukup untuk kita pulang ke kampung asal kita. Kalau pulang lebaran, bawalah bekal yang banyak-banyak supaya di kampung enak. Sama dengan ini, kalau pulang ke kampung asal kita, bawa bekal yang cukup supaya kita selamat. Lanjut. Jangan pulang dengan tangan kosong, yang tadi merugi, tidak mendapatkan apa-apa, tidak bernilai apa-apa. Lanjut. Hiduplah yang berarti, isilah hidup kita yang berarti. Apa kata Buya Hamka? Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bekerja. Betul kan? Babi di hutan juga hidup, kerbau di sawah juga bekerja. Jangan kita hidup seperti itu. Lanjut. Mumpung Allah masih beri kita waktu, jangan pernah hidup kita merugi. Lanjut. Jadilah mukmin yang beruntung.
Nanti ada kesimpulan saya, 5 contoh mukmin yang beruntung. Lanjut. Habis, balik lagi dulu. Mukmin yang beruntung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini sebenarnya inti dari 5 poin penting mukmin yang beruntung yang di dalam buku ini ada. Apa itu mukmin yang beruntung? Tolong diingat dan dicatat, kalau perlu ambil kertas. Siapa itu mukmin yang beruntung? Yang pertama, mukmin yang beruntung adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Yang kedua, mukmin yang beruntung, orang yang beribadah sampai ikhlas, tidak menunggu ikhlas dulu baru beribadah. Nantilah saya ke masjid, saya belum bisa bacaannya, belum ikhlas sholat saya. Tidak begitu. Tapi beribadah sampai ikhlas, tidak menunggu ikhlas dulu baru beribadah. Yang ketiga, orang yang beruntung, orang yang berinfak, berzakat, bersedekah sampai dia kaya. Tidak menunggu kaya dulu baru infak, baru sedekah, baru zakat. Ntar kalau saya udah punya duit, saya baru sedekah, baru infak, baru sedekah. Tidak begitu. Bersedekah, berinfak sampai kaya walaupun keadaan sulit. Yang keempat, orang yang beruntung. Siapa? Orang yang berdakwah sampai alim. Tidak menunggu alim dulu baru berdakwah. Dakwah itu tidak harus di atas mimbar ini. Mengajak kawan yang sedang main domino di pinggir jalan, hayyalas salah, berhenti main, ke masjid sholat dulu. Dakwah bukan. Hayyalas salah, nak berhenti main game dulu, sholat. Ini waktunya sudah mau habis. Dakwah bukan. Dakwah. Kewajiban kita, siapapun yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, untuk berdakwah dengan cara dan ukuran kita masing-masing. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang beruntung. Ini yang luar biasa. Orang yang datang ke masjid sampai dia mati. Tidak malah mati dulu baru dibawa ke masjid. Setelah dibawa ke masjid, minta barisannya di depan imam lagi. Ya, itu yang banyak terjadi. Baru pertama kali masuk ke masjid, minta barisannya di depan imam. Yo, coba, luar biasa nggak? Selama hidupnya tidak pernah masuk masjid, pertama masuk, minta barisannya paling depan. Jadi orang yang beruntung, orang yang ke masjid sampai mati, tidak menunggu mati baru ke masjid. Ini 5 poin penting yang tolong diingat, dia ada dalam buku ini semua. Nanti yang di rumah, insya Allah nanti setelah saya balik ke Lembang, semua buku saya bagikan untuk rekan-rekan Serbik. Nanti kita bisa baca buku ini untuk mengisi Ramadan. Memang momennya saya launching di sini. 1, ini monumental pembangunan masjid. Kedua, peluncuran buku ini adalah juga berhadapan kita menyambut Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan kita tahun ini sebagai Ramadan untuk momentum meraih hijrah, meraih hidayah Allah. Jangan Ramadan kita hanya lewat begitu saja, karena hijrah itu harus dijemput dengan berlari, dengan berjalan, bahkan merangkak pun kamu jemput hijrah itu. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk tausiah, boleh dikatakan tausiah, sebagai bentuk sinopsis dari buku ini. Itulah kira-kira isinya. Banyak kekurangan mungkin dari buku ini, karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada jalan yang tidak rusak, tidak ada periuk yang tidak bergerak.
Tidak ada gading yang tidak retak. Semua kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan kekurangan tentu milik saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena di tengah-tengah kita beliau hadir, Bapak Datuk Dr. Fauzi Bahar, MSI. Beliau juga ustaz. Beliau datuk, tokoh masyarakat, bekas wali kota, mantan wali kota Padang. Kita minta semacam endorsement atau komentar dari apa yang kita lakukan hari ini dan peluncuran buku hijrah. Mudah-mudahan beliau juga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Tidak melalui pembawa acara, nanti pembawa acara terakhir nanti. Silakan Pak Fauzi. Buat tangan buat penduduk. Iya, tepuk tangan buat beliau. Beliau ini mantan TNI AL, mantan pasukan katak TNI AL, yang sekarang juga sudah hebat penampilannya, berhijrah dan sudah berdakwah kemana-mana. Silakan Pak. Terima kasih Jenderal. Mohon izin Jenderal Zulkifli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sudah 5 kali buku ini saya baca. Setiap saya baca terakhir saya nangis. Ini ada Bang Rudi juga di belakangnya. Bang, kita sama-sama taubat sama beliau ini. Pertama sekali saya jarang-jarang saya berpakaian seperti ini, ya. Hari ini saya pakaikan, saya nunjukkan surat saya hijrah seperti apa konsepnya Jenderal Zulkifli. Yang kedua, kagum yang luar biasa, dan kita berjanji kepada diri kita semua, hendaknya marilah segera kita hijrah. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ya, saya memang perlu kayak Jenderal Zulkifli ini agak 10 orang lagi di Kota Padang ini sama-sama, ya, biar kita bawa, dan jangan kita saja yang masuk surga, kita ajak juga tetangga kita, anak kita, adik kita, keluarga kita, karena surga sangat luas sekali dan Allah wanti-wanti, ya. Di dunia ini semuanya dijamin oleh Allah nih. Tidak ada makhluk yang tidak makan dunia ini, meskipun tidak punya kaki, tidak punya tangan, dijamin oleh Allah rezekinya. Ular konon tidak punya telinga, malah ular tidak punya telinga, ya. Tapi dijamin rezekinya. Ada lagi masa yang sangat panjang kata Jenderal Zulkifli, dan Allah tidak jamin lagi. Kok malah kita melengah-lengah saja, kok kita lalai-lalai saja. Kita tunggukan dulu tubuh kita ini terbujur kaku, baru kita menyesal. Ini momennya sangat bagus sekali. Beberapa hari lagi kita masuk Ramadan. Tulis sajalah di kamar kita, di kalender, terus dibalikan kalendernya lagi. Ini adalah Ramadanku yang terakhir. Tulis masing-masing pulang nanti. Kita punya kalender kan, tulis di belakang supaya nggak nampak sama orang. Ini adalah Ramadan saya yang terakhir. Itu balik lagi aja, biar kita ingat. Ada kertas-kertas yang Bapak rahasiakan, tulis itu. Seperti tidak bertemu dengan Ramadan besok lagi. Ini inti-inti yang disampaikan oleh beliau.
Ya, saya izin sedikit Jenderal. Saya dulu ada sebuah infiltrasi penyusupan lewat torpedo kapal selam. Jadi kalau pasukan saya mau infiltrasi untuk menyusup sebuah pantai, kita lewat kapal selam. Kapal selam itu punya torpedo panjangnya 8 meter. Dikeluarkan torpedonya, dimasukkan fragmen dalamnya, manusia kata. 3 orang kita. Tangan diginikan nggak kelihatan, saking gelap. Gelap sempit di sekeliling kita baca semuanya. Saya bikin nikah di dalam kubur. Hanya 20 menit aja, paling lama 30 menit lah menjelang kita dilepaskan di corongnya torpedo itu. Kapok aja saya bentuk. Saya kapok aja saya. Tidak satu pun ketika kubur kita sudah digali, masukkan gelap, dingin, dan namanya tidak ketutup. Saya ingin meneruskan apa yang disampaikan beliau tadi. Kalau ini surga atau ini ruang ini neraka, ketika ajal kita tiba, sesungguhnya kita sudah ada di halamannya. Jadi begitu kita mati, kita calon surga kah, calon neraka kah ini, sesungguhnya kita ada di halamannya. Kalau kita calon penghuni neraka, maka sudah terasa panasnya oleh kita, karena kita sudah di halaman neraka ini. Kalau kita calon penghuni surga, sudah tercium oleh kita harumnya surga. Sudah terdengar oleh kita pekik orang di dalam neraka, karena sudah di halaman neraka itu. Selama dalam kubur. Begitu Yumil Masar tiba, kita sudah sampai di piring-piringnya ini. Setelah itu masuk dalam neraka itu. Jadi pertanyaannya, hari ini mari kita riset, tapi kain kita semuanya, ya. Saya ini kira-kira calon surga atau calon neraka ini? Kalau calon neraka, itu masih lamakah masuk neraka itu? Ya bisa 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, 1 tahun lagi. Bisa besok pagi. Kalau ajal kita tiba besok pagi kita sudah di halaman neraka. Dari itu beliau ini minta kita taubat semuanya. Marilah kita hijrah. 5 kali saya mohon maaf Pak Rudi, kalau 30 hari sebulan itu tahajud saya minimal 25 kali, itu pun saya nangis baca buku ini. Tidak pernah terlewatkan 1 hari pun saya belum mau tidur kalau belum sholat witir. Setiap hari saya sholat duha, nangis juga saya baca buku. Marilah kita selamatkan negeri anak bangsa kita ini. Ya, keturun-keturun kita bila telah wakafkan tanah ini 1800 meter ini, ya, kalau saja harganya 15 juta semeter di sini sudah 27 miliar, belum bangunan sebagainya. Dari itu apa bentuk kita ini sekarang? Beliau buat ceramah kepada kita, tapi beliau menghujamkan kepada kita hari ini bagaimana kita bisa berhijrah. Dan tadi beberapa 10-12 poin tadi beliau sampaikan, ya, yakinlah bahwa kalau kita taubat langsung dimaafkan Allah, ampuni Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun. Ya, guru saya nyampaikan cara Allah mengampuni kita itu, cara kita mengampuni kita itu. Saya seorang preman ini, pagi-pagi bangun jam 8 tidak subuh tadi pagi, terlintas di benak saya, terlintas benak saya nanti jam 11 mau pergi ke warung tempat langganan saya mabuk-mabuk minum. Baru itu terlintas di benak kita bahwa kita mau melakukan maksiat mabuk tadi, Allah langsung kirim 1 orang malaikat
untuk mengampuni dosa yang belum kita lakukan. Langsung dikirim mereka. Kata guru saya ini ya, guru saya seorang tasawuf ya. Tasawufnya guru saya baru ketika saya kalah jadi wali kota dulu, yang pertama sekali itu saya pulang, Pak Haji kalah Pak Haji, saya bilang enggak mas, kata dia, Pak Haji nggak usah hibur, saya udah diumuman saya kalah. Enggak, kalau Mas Fauzi tidak dilantik, saya tukar agama saya ini, kata guru saya. Itu tasawufnya guru saya. Saya teruskan ya. Berangkatlah kita ke warung tempat kita mabuk tadi. Kita minum mabuk. Sejak itu malaikat ini mengiring kita terus, menunggu kita bertaubat, menunggu kita minta ampun sama Allah. Begitu kita minta ampun, detik itu juga semua dosa kita dihabiskan oleh Allah. Jadi cepat-cepatlah ini, jangan kicean, kata beliau tadi. Jangan dikatakan bahwa ambo kalau lado panggilan baru ni aji, jangan tunggu lo ambo kusuk baru sholat. Tidak, usah kusuk. Sholat aja lah terus, nanti akan kusuk sendiri, kata beliau. Itu kalimatnya tadi itu. Lakukan aja lah terus dulu, nanti akan kusuk sendiri, kata beliau. Jangan tunggu lo alim lo beribadah, kata beliau. Lakukan dulu sampai alim, nanti akan kusuk sendiri. Itu artinya. Dari itu Jenderal Zulkifli ya, kalau ini masuk ke warung-warung tempat Bapak kita duduk ini menghujam sekali yang Bapak katakan itu. Apa metode yang akan kita lakukan Bang ya, untuk kita singgah di warung, di kedai-kedai, mereka tidak tahunya saja, cuma saya yakin dia mau juga. Sudah. Kalau metode penyampainya sudah bagus tadi saya lihat ya. Tapi kapan Bang Rudi ya, ada kelompok-kelompok kita bayarin kopinya, habis kita ajak dia ke masjid. Jadi yang dimaksud beliau ini ya, kita ini rata-rata kotor semua lah, tapi Allah maha pengampun, langsung diampuni oleh Allah. Allah ya, ada seorang kiai yang sedang bertasbih ya, sufi sekali, terus ada bajingan mau minta ampun. Allah tunggu, Allah dulukan minta ampun ini. Allah dulukan, dipersilakan minta ampun dulu daripada menerima kiai yang alim yang tasbih untuk Allah ini. Begitu Allah. Jadi intinya hari ini, inilah sesungguhnya ya, karya yang paling bagus itu adalah mereka-mereka yang hari ini jauh. Seandainya di negeri ini seperti kayak di Arab sana, orang begitu azan langsung kunci warungnya, dia pergi ke masjid, orang bersedekah setiap saat, orang berdah semua, mana lahan bagi kita untuk beribadah lagi. Tetapi di tengah-tengah orang-orang yang cingkah, yang mujahi ini adalah lahan yang subur bagi kita untuk bercocok tanam Mahmudi. Di tengah-tengah orang yang tidak sholat ini, di tengah-tengah orang yang mabuk kepayangan mencari dunia ini, mereka itu adalah lahan yang subur bagi kita untuk beribadah. Niatkan di hati kita seperti itu. Saya selalu saja ya, ada ya baju-baju buruh yang ditumpuk-tumpuk, saya bongkar kemarin ya. Lalu orang yang becak motor kayak motor terus, saya panggil ini, kamu mau nggak baju ini? Wih, Pak Wali bagus sekali. Jadi baju yang paling buruk doa ternyata ada orang tuh bagus sekali. Jadi Bapak semua sebenarnya buku yang tertumpuk lama oleh kita, kalau dibaca oleh orang kan buku ini jadi baru, bagi dia kan baru. Pakaian yang bagi kita jelek, bagi orang kan baru. Dari itu beliau ini menggariskan pada kita ya, berikan sajalah, ada yang lebih urgent yang kita hadapi di akhirat, yang tidak menunggu mati, itu tidak pernah menunggu taubat. Ini masih halus beliau ini menyampaikan itu. Dari itu kita yang hadir di sini, baik rencana pembangunan masjid ini harus awak pasamuan ya. Yang kedua,
tentang tekad beliau, gerakan-gerakan ya yang harus kita lakukan bersama-sama, khususnya adalah mereka-mereka yang tidak mengerti, yang pasti tergerak. Saya ingin nyampaikan juga kepada Bapak Ibu semuanya, sebetulnya semua sholat kita sah sebetulnya. Tidak ada sholat yang tidak sah, sah semuanya. Kenapa? Kan kita sedang baca Al-Quran. Al-Quran itu kita baca, dinilai oleh Allah huruf per huruf, baris per baris, ya Ustaz. Kalau kita baca Al-Quran, nilainya 5-10 kali lipat. Kalau kita ambil air wudhu dulu Ibu, kita baca Al-Quran, nilainya 50-100 kali lipat. Kalau kita ambil air wudhu dulu, kita baca dalam sholat kita, nilainya 500-700 kali lipat. Sholat mana yang tidak sah? Dari kita semua, jangan satu-satu lu jadi Tuhan lah ya. Usah maupun tidak sah, sah semuanya sah. Saya jamin. Saya jamin semua sholat sah. Sampaikan pada masyarakat itu. Ini kan begitu saja celananya kena kencing, dia ada 2 hari nggak dipakai, dia langsung tidak sholat. Kok cuma satu-satu lu jadi Tuhan mah. Yang satu-satu lu jadi Tuhan lah. Urusan Tuhan itu, urusan Allah itu. Makanya kita berjamaah. Ya, cara Allah menilai sholat berjamaah itu adalah andaikan satu saja yang khusyuk, semuanya dianggap khusyuk oleh Allah. Allah tahu kelemahan makhluknya ini, Allah tahu, makanya Allah ciptakan lagi jalan keluarnya. Jadi sholat berjamaah itu jalan keluar bagi orang yang sulit khusyuk, sulit bacanya, tidak seperti imam tadi ya. Nggak baca aja, nggak ada hasil karena kita tidak sekolah agama ya, kan sama aja kita nih, maksud beliau ini kita tidak berangkat sekolah agama, sama lidah kita ini ya. Kalau ingin saya fasih imam, ikut berjamaah. Ternyata tidak ada yang fasih baca. Kalau lihat lagi di pakaian yang suci, andai kan satu saja yang suci, dianggap semua oleh Allah suci. Ternyata tidak ada yang suci juga, dilihat dari risaf. Andai kan 3 saja yang rapat dan lurus, semua dianggap rapat dan lurus. Ternyata nggak ada juga. Terakhir Allah kalikan lagi 27 derajat. Mana barang kayak kosong? Nggak ada yang kayak kosong ini nggak sholat itu. Marilah kita kejar sholat berjamaah ini ya. Allah beliau ciptakan ini di tengah padat-padatnya penduduk di sini nih ya, Singamaraja yang ini, Sepengaruh ini ya. Jadi Jenderal Zulkifli, marilah kita semuanya kawal beliau ini. Kita lakukan beliau sampai zoom kepada Sespim tingnya. Mereka sampaikan kepada mahasiswa beliau juga, gerak-gerakan kita ini hendaknya menjadi ada 10 jenderal polisi yang seperti ini lagi hendaknya. Saya kembali studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Al-Hijrah oke.